Tidak berarti bahwa kalau saudara duduk itu lalu saudara lanjutkan berbicara. Now, in this second session today, Pada sesi yang kedua hari ini, I'm going to go to 3 more events. saya ingin membahas 3 peristiwa lagi di dalam kehidupan Yesus. But we have moved outside the period of Jesus' ministry in general. Tetapi kita akan pindah dari pelayan Yesus secara umum. And now we're going to start to look at a very important period in Jesus' life. Dan sekarang kita akan melihat satu periode yang sangat penting di dalam hidup Yesus. Namely, the last week of Jesus' life. Yaitu minggu terakhir dari kehidupan Yesus. Everything that we're going to do from here on, Semua yang akan kita lakukan mulai dari sekarang, the rest of today, sisa hari ini, is going to involve events in the last week of Jesus' life. kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terakhir di dalam kehidupan Yesus. And again, I'm going to start with an overview, Dan kita akan mulai just so you can get situated. sehingga saudara bisa menempatkan diri saudara. We're going to talk about the entry of Jesus into Jerusalem Kita akan berbicara tentang Yesus masuk ke Yerusalem and what kind of king this shows him to be. dan bagaimana hal itu menunjukkan siapa raja seperti apakah Yesus itu. We're going to talk about the cleansing of the temple, Kita akan berbicara tentang penyucian bait Allah or what could be called more neutrally the temple action of Jesus. yang seringkali disebut juga tindakan-tindakan bait Allah oleh Yesus. In this way, we don't distinguish between whether he is cleansing the temple or predicting something about it. Dengan cara ini kita memprediksi, dengan cara ini kita akan melihat apakah Yesus memprediksikan sesuatu yang lain atau hanya semata-mata menyucikan bait Allah saja. And then we're going to look at the Last Supper. Lalu kita akan melihat perjamuan malam. And I want you to think of these 3 as related to one another. Dan kita akan melihat ketiga hal ini bahwa ketiganya saling berkaitan satu dengan yang lain. The first scene involves the sacred city. Adegan yang pertama itu terjadi di dalam kota suci Yerusalem. Because for Jewish people, Jerusalem was the center of the earth. Karena bagi orang Yahudi, Yerusalem itu adalah pusat dari bumi. And the most holy city in the world. Dan kota yang paling suci, paling kudus di seluruh dunia. Because it was where God dwelt in the midst of his people. Karena di tempat itulah Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. And the condition of the city was very important. Dan bagaimana kondisi atau situasi di dalam kota itu sangat penting. The spiritual condition of the city. Yaitu kondisi spiritual dari kota itu. Because the question is, can God dwell in the midst of a sinful people? Karena Allah berdiam di tengah-tengah umat atau orang-orang yang sederhana. This brings in the second event, Dan hal ini dilanjutkan dengan peristiwa yang kedua, which is the most sacred space on earth for a Jewish person. yang melibatkan spasi atau ruang yang paling suci bagi orang Yahudi di dalam dunia ini. If Jerusalem was a sacred city, kalau Yerusalem adalah kota yang kudus, the most sacred spot in the city was the temple. maka lokasi atau tempat yang paling kudus di dalam kota yang kudus itu adalah bait Allah. And then the last event may not seem to be related to this, but it actually is. Dan peristiwa yang terakhir yaitu perjamuan malam kelihatannya seolah-olah tidak berhubungan dengan kedua yang tadi, tetapi sesungguhnya sangat berhubungan. We are told that the Last Supper was a Passover meal. Kita mengerti bahwa perjamuan malam itu adalah perjamuan Paskah. Now, a Passover meal is not an atonement. Jadi perjamuan Paskah itu bukan Paskah tetapi Paskah sebetulnya itu bukan mengenai perdamaian. The Passover celebrated the Exodus. Karena Paskah itu merayakan kembali keluarnya Israel dari Mesir. The original salvation of the nation of Israel. Yaitu penyelamatan yang mula-mula, yang pertama dari seluruh umat Israel. And there was a sacred liturgy, a sacred meal that came with the celebration. Maka dengan perayaan itu ada satu liturgi yang kudus dan satu
makanan yang kudus. So Jesus is going to be dealing with the sacred liturgy of Israel. Maka di dalam perjamuan malam itu Yesus sebetulnya sedang menyelaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan liturgi yang kudus. So we have sacred city, Maka kita ada kota yang kudus, sacred space, kemudian ada tempat atau ruang yang kudus, and sacred liturgy. kemudian yang ketiga ada liturgi yang kudus. Okay, let's take a look at these events one at a time. Maka kita akan meninjau satu persatu. This event is known in Christian tradition as the triumphal entry. Di dalam tradisi Kristiani kita mengenal masuknya Yesus ke Yerusalem, jarang dikatakan dalam bahasa Indonesia, tetapi ini sebagai prosesi kemenangan. But in fact, Tetapi faktanya, it really was the A triumphal entry. The A triumphal entry, the non-triumphal entry. Oh, oke. Tetapi sebetulnya itu bukan prosesi atau pawai kemenangan, melainkan pawai bukan kemenangan. I have to explain what I mean. Saya akan jelaskan. When a major political figure came to a city, Kalau pada masa itu ada seorang tokoh politik besar yang akan memasuki sebuah kota, and the city went to greet him, lalu seluruh kota datang menyambut dia, when they went to put out the red carpet for him, if you will, lalu mereka tebarkan di situ karpet merah. what this meant is that all the leadership of the city went out to meet the person entering the city. Itu berarti bahwa semua pemimpin kota itu akan keluar untuk menjumpai tokoh tersebut. They welcomed him and celebrated his entry. Mereka menyambut dia dan merayakan kedatangannya. In fact, oftentimes they went outside the city and met him and escorted him into the city. Sehingga seringkali yang terjadi adalah mereka itu tidak tunggu sampai dia masuk ke dalam kota, melainkan mereka akan keluar dari kota agak jauh lalu mengiring dia kembali masuk ke dalam kota. So, for example, if Pontius Pilate came from Caesarea Maritima where he lived, jadi misalnya Pontius Pilatus itu datang dari Kaisarea Filipi di mana dia tinggal. no, Maritima, not Philippi. Pardon? Caesarea Maritima, not Caesarea Philippi. Sorry, bukan Kaisarea Filipi tetapi Kaisarea Maritima. Yeah, understand Indonesian. Oh, Kaisarea yang di tepi pantai. Ya, ya. Caesarea Maritima was located on the Mediterranean coast. Kota Kaisarea yang sering juga disebutkan itu ada satu kota Kaisarea yang letaknya di tepi pantai Laut Tengah. You would come inland to go to Jerusalem. Orang akan masuk ke dalam untuk pergi ke Yerusalem. And the Roman ruler lived here in Caesarea Maritima. Dan gubernur Romawi itu tinggal di situ di kota Kaisarea yang di tepi pantai. He didn't live in the city of Jerusalem, the capital of the Jewish people. Dia tidak tinggal di kota Yerusalem yang adalah ibu kota bagi orang Yahudi. This was out of sensitivity to the Jewish people. Dan hal ini berhubungan dengan kepekaan terhadap adat istiadat Yahudi. But when the major feasts of Judaism would come to Jerusalem, Tetapi pada hari raya yang paling besar untuk umat Yahudi, dia akan datang ke Yerusalem. the population of Jerusalem would triple. Dan pada hari raya besar seperti itu, penduduk Yerusalem itu 3 kali lipat. The population of Jerusalem in this time we think is around 40,000. Diperkirakan bahwa pada waktu itu penduduk Yerusalem normalnya itu sekitar 40.000. But during these festivals it could be as high as 120,000. Tetapi pada hari-hari raya besar itu jumlahnya bisa menjadi 120.000. This was because in Judaism, Jews were commanded to come to Jerusalem to celebrate these feasts. Karena di dalam Yudaisme setiap laki-laki Yahudi itu diperintahkan untuk datang ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari raya itu. They came because it was a holiday. Mereka datang karena itu suatu hari raya, It was a celebration. karena itu suatu perayaan, It was an experience of worship. karena itu melibatkan ibadah di Bait Allah, And it was a community event. dan itu suatu peristiwa sosial kemasyarakatan. And so they would all come to Jerusalem.
Jadi mereka semua akan datang ke Yerusalem. When Jerusalem had this many visitors, Kalau Yerusalem menerima pengunjung yang demikian banyak, Rome would be concerned that the peace would be kept. Pemerintah Romawi itu takut kalau ada kekacauan di dalam kota. Jadi mereka mau memastikan bahwa semuanya berlangsung dengan tentram. So Pilate often came from Caesarea Maritima to Jerusalem during these feast times. Maka seringkali pada waktu hari-hari raya itu, Pontius Pilatus akan datang dari Kaisaria ke Yerusalem. And when he would approach the city, pada waktu dia sudah dekat dengan Yerusalem, he would be given a triumphal entry. maka dia akan diberikan penyambutan, satu prosesi kemenangan masuk ke dalam kota. All the civic rulers would go out to meet him, Semua pejabat kota akan keluar untuk menyambut dia, and all who had come with him, dan semua orang yang datang bersama dia, rombongannya, and escort him with great celebration into the city. lalu mengiring dia masuk ke dalam kota dengan perayaan yang sangat besar. That's the background of this event. Inilah latar belakang dari peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem. Now, this entry is multiply attested. Dan masuknya Yesus ke Yerusalem itu juga disampaikan oleh banyak sumber. And it also has a cultural plausibility. It fits the background. Dan juga memang ada kemungkinan yang sangat besar yang cocok dengan latar belakang budaya historis masa itu. But non-conservative writers have challenged this description of the event. Tetapi teolog-teolog yang tidak konservatif telah meragukan peristiwa ini. Here is the form of the challenge. Demikian keraguan mereka. They argue that if Jesus entered Jerusalem claiming to be a king, mereka mengatakan bahwa kalau Yesus itu masuk ke Yerusalem lalu mengumumkan bahwa dia adalah raja, and the Romans were around, lalu orang-orang Romawi itu ada semua di sana, and the Romans were sensitive to people claiming to be king who they did not appoint, dan pemerintah Romawi dengan sendirinya memang sangat peka terhadap orang-orang atau tokoh-tokoh yang mengklaim dirinya sebagai raja, the Romans would have arrested Jesus on the spot. maka pasti Yesus sudah langsung ditangkap pada saat itu juga. But you need to remember the description that I'm telling you. Tapi saudara perlu mengingat apa yang dikatakan kitab suci, yaitu Alkitab Perjanjian Lama. The description of what is happening during a feast time. Mengenai apa yang dikatakan tentang apa yang terjadi pada waktu perayaan. And what is happening is that thousands of people are entering the city at the same time. Dan apa yang terjadi sebetulnya ribuan orang ada di kota itu pada saat yang sama. Everybody is getting ready to celebrate the holiday. Semua orang sudah siap untuk merayakan hari raya itu. And they are coming in from the north, the south, the east, and the west. Nah, mereka tuh datang dari berbagai wilayah utara, selatan, timur, barat. If a few disciples took some palm branches, maka beberapa murid Tuhan Yesus mengambil beberapa cabang palem itu, and had Jesus on a donkey, lalu Yesus naik ke keledai, and set them before him, lalu daun-daun palem itu diletakkan di jalan. as he came into the city with thousands of people arriving for the feast. Sementara Yesus datang dengan ribuan orang yang juga mau ke Yerusalem untuk merayakan hari raya. My guess is that to the Romans it all would have looked like part of the everyday celebration of the feast. Maka perkiraan saya adalah di mata orang Romawi ini semua tampaknya seperti perayaan yang biasa. Because Jesus may well have not been the only one riding into town. Karena Yesus itu bukan satu-satunya orang yang masuk ke kota Yerusalem pada waktu itu. Perhaps the palm branches would be a little unusual. Mungkin yang agak tidak biasa itu adalah ranting-ranting palem itu. But everything else about what was going on would be part of what was happening with the crowd in general. Tetapi segala sesuatu yang lain yang terjadi itu normal-normal saja seperti yang biasa terjadi pada hari raya. This observation actually helps us with another problem that comes in the last week. Sebetulnya pengamatan ini akan menolong kita untuk memahami mengenai problem yang terjadi pada minggu terakhir itu. The question often goes like this. Pertanyaannya sering diajukan demikian. How can a city that so welcomed Jesus at the beginning of the week
Bagaimana satu kota yang menyambut Yesus dengan gegap gempita pada saat itu, turn against him a few days later when the choice is between him and Barabbas. kemudian beberapa hari berikutnya bisa berubah total lalu menantang dan memilih Barabas ketimbang Yesus. And my suggestion is Dan usul saya adalah that not all the city embraced Jesus as he came into the city. bahwa tidak seluruh kota yang menyambut Yesus masuk ke dalam Yerusalem. His disciples would have embraced him. Murid-murid Yesus tentu saja menyambut Yesus. And we know how many of them were there during this time because we have a count at Pentecost several days later. Kita tahu kira-kira jumlah mereka berapa karena sudah diceritakan dalam Kisah Rasul pada hari Pentakosta. The number is 120. Jumlah mereka sekitar 120 saja. So thousands of people, 80,000 people are flooding into Jerusalem. Jadi kira-kira 80,000 orang datang ke Yerusalem And 120 of them celebrate Jesus' entry. dan 120 yang menyambut Yesus masuk Yerusalem. And maybe some of the people around them joined in Lalu mungkin juga ada beberapa ratus orang lagi and gave him a kind of welcome. yang menyambut Yesus. But there are all kinds of other people swarming into the city at the same time. Lalu ada ribuan orang lain yang juga masuk ke kota pada saat yang sama. And when the Romans look at from their tower fortress next to the temple, Dan pada waktu orang-orang Romawi melihat seluruh pemandangan itu dari benteng yang ada di sebelah Bait Allah, all they're seeing is a Jakarta traffic jam. apa yang mereka lihat adalah kemacetan di kota Jakarta. I think that's important to appreciate. Ini sesuatu yang penting sekali untuk kita perhatikan. The reason that I call this the triumphal entry Karena itu saya menyebutnya pawai bukan kemenangan, bukan It's pawai kemenangan. probably not as big as we have tried to tell people it was. Pawai ini mungkin tidak segegap gempita atau sebesar seperti yang kita bayangkan. More importantly, Tetapi lebih penting lagi, the leaders of the city pemimpin-pemimpin kota who would have gone out to greet Pilate when he came yang mestinya keluar untuk menyambut Pilatus waktu dia datang, would not have gone out to greet Jesus. In fact, they didn't go out to greet him. tidak keluar untuk menyambut Yesus. We know that the Jewish leadership met Jesus' disciples as they were coming in. Kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin agama Yahudi bertemu dengan murid-murid Yesus pada waktu dia masuk. But they did not go to welcome him into the city. Tetapi mereka tidak menyambut Yesus seperti layaknya menyambut seorang pemimpin politik dan mengiringnya masuk ke dalam kota. They didn't go to welcome him as Israel's king. Mereka tidak menyambut Yesus sebagai Raja Israel. What they did is they went to Jesus Apa yang mereka lakukan adalah mereka mendatangi Yesus. and they said to Jesus, "Tell your disciples to stop." Lalu yang mereka katakan adalah suruh murid-muridmu itu berhenti. And what Jesus did was to say, Dan apa yang Yesus lakukan adalah berkata, if I tell them to stop, kalau aku menyuruh mereka berhenti, the stones will cry out. maka yang akan berseru-seru adalah batu-batu yang di pinggir jalan. Now this is rhetorical, Ini sesuatu yang retorik sifatnya. but it illustrates something very important in Scripture. Tetapi mengilustrasikan sesuatu prinsip yang sangat penting di dalam Alkitab. When passages in Scripture tell us that creation is talking, Kalau ada ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa ciptaan Tuhan akan berbicara, or that creation may talk, atau mungkin ciptaan Tuhan berbicara, everyone is supposed to listen to what creation is going to say. maka seharusnya semua orang mendengarkan apa yang dikatakan oleh ciptaan Tuhan. It's a kind of rhetorical personification Ini merupakan personifikasi yang sifatnya retorik, in which God's presence in the creation speaks out. di mana kehadiran Allah di dalam alam ciptaannya itu berbicara, telling us what's really going on. yang mengatakan kepada umat manusia apa yang sebenarnya sedang terjadi. So the common manner of greeting a dignitary did not take place with Jesus.
Jadi jelas di sini bahwa pemimpin-pemimpin pejabat-pejabat tinggi itu tidak berhubungan dengan Yesus. It was an triumphal entry. Jadi ini sebetulnya bukan prosesi kemenangan, melainkan prosesi bukan kemenangan. But what the disciples and Jesus were intending Tetapi apa yang dimaksudkan oleh murid-murid Yesus was to present Jesus as Israel's king. adalah memperlihatkan Yesus sebagai Raja Israel. We know this from two passages in the Old Testament. Ini kita ketahui dari dua teks di dalam Perjanjian Lama. In 1 Kings 1:33 to 37, Di dalam satu Raja-Raja 1 Raja-Raja 1 ayat 33 sampai 37. Jehu enters the city much in the way Jesus does. Jehu itu memasuki kota dengan cara yang sama seperti Yesus. And Jehu is a king. Dan Yehu adalah seorang raja. And then in Zechariah 9:9, Lalu di dalam Sakaria 9 ayat 9, we get the prediction of a king humbly coming into the city. Dinubuatkan tentang seorang raja yang akan masuk ke dalam kota Riding on a donkey. dengan mengendarai seekor keledai. And what's important here Dan apa yang penting di situ, is that in this act, Jesus is showing himself dengan tindakannya Yesus memperlihatkan dirinya to be more than a prophet. lebih dari seorang nabi. He is the promised one of God. Dia adalah yang dijanjikan oleh Allah. Now, let me explain another reason why this event is unlikely to have been created later by the early church. Saya ingin menjelaskan mengapa peristiwa ini bukan karangan gereja. You need to remember that in a non-conservative handling of Jesus, the belief is Saudara perlu ingat bahwa di kalangan non-konservatif, pandangan terhadap Yesus adalah that some events are created later by the early church and said to happen to Jesus even though they didn't really happen. Bahwa peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalam Injil-Injil itu adalah karangan gereja lama sesudah masa Yesus, lalu diproyeksikan kepada Yesus dan dicantumkan di dalam Injil-Injil. Or some cases events are more presented in a more exaggerated way than they originally took place. Lalu beberapa peristiwa itu juga diceritakan dengan melebih-lebihkan dari yang sebenarnya terjadi. So some people argue this event never took place. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan ini peristiwa ini tidak betul-betul terjadi. And I gave you one reason why. Saya berikan satu alasan mengapa. That if Jesus had presented himself a king in this way in the city during a festival, the Romans would have arrested him immediately. Alasannya adalah kalau betul Yesus mempresentasikan dirinya seperti itu, seperti raja di kota di mana semua pejabat tinggi Romawi sedang hadir di sana, maka itu akan menimbulkan kecurigaan orang Romawi. But think about this for a second. Tetapi coba kita pikirkan tentang hal ini. The argument would be that Jesus did not present himself as a messianic figure or as a king figure. Yesus tidak hendak mempresentasikan dirinya sebagai tokoh mesianik atau tokoh raja. But the church chose to do this. Tetapi yang memilih untuk melakukan itu adalah gereja di kemudian hari. Even though Jesus didn't encourage them to do it. Meskipun Yesus sendiri sebetulnya tidak berniat untuk begitu. And so they invent a story. Maka gereja itu mengarang suatu cerita Where this new small community di mana umat yang baru ini, yang kecil jumlahnya, could be charged with sedition against Rome. Dapat dituduh dengan makar ya terhadap pemerintah Roma. But they didn't have to do it. Tetapi mereka sebetulnya tidak perlu melakukan itu. Because the argument is Jesus didn't tell them to go there. Karena argumentasinya adalah Yesus tidak menyuruh begitu. They decided to go there on their own. Mereka putuskan sendiri untuk melakukan itu. Would a community do that? Kalau kita pikirkan, apakah mungkin suatu komunitas itu akan melangkah seperti itu? The only rational way to explain that the community would take this kind of risk
Satu-satunya cara rasional untuk menjelaskan bahwa suatu komunitas yang kecil ini mau menempuh risiko sebesar itu is if there had been an impulse from Jesus to do so. adalah karena Yesus sendiri punya kecenderungan yang kuat untuk berbuat demikian. Otherwise, why do it? Kalau enggak, kenapa harus berbuat seperti itu? You're inviting trouble. Kita mengundang bahaya dan kesusahan untuk kita sendiri. And it's trouble you don't need. Dan tidak perlu sebetulnya kesulitan itu. So this is one of the reasons we think there are good reasons for thinking Jesus did enter the city and proclaim himself or portray himself to be a king. Karena itu ini menjadi satu alasan untuk kita menyimpulkan bahwa peristiwa ini memang betul-betul terjadi. Jesus is now acting intentionally. Yesus sekarang bertindak dengan sengaja. And very, very publicly. Dan secara publik, secara terbuka. In one sense, he is claiming the city to be his. Dalam di satu sisi, Yesus itu mengklaim bahwa kota Yerusalem, kota suci itu adalah kota miliknya. And nothing shows this more powerfully. Dan tidak ada yang lebih baik menyampaikan hal ini than the first thing he does when he gets to the city. Daripada hal pertama yang Yesus lakukan ketika dia tiba di Yerusalem. He goes to the temple. Ia pergi ke bait suci. And he begins to turn over the money changer tables. Lalu dia mulai memutar, menjungkir balikkan semua meja-meja penukaran uang. Now it is the Jewish leadership which is primarily made up of Sadducees who are in charge of the temple. Jadi pada waktu itu yang menerima tugas untuk mengatur segala sesuatu di bait Allah itu adalah kelompok Saduki. And this event would certainly have been something that would have shaken everybody up. Dan peristiwa penyucian bait Allah itu pasti menggoncangkan semua orang. The money changers were there for a good reason. Penukar uang itu ada di situ karena ada alasannya. At least if you're thinking like a Jewish person. Kalau saudara berpikir seperti orang Yahudi. You're coming down from Galilee. Saudara datang dari Galilea. It's a 4-day trip by foot. Itu perjalanannya dengan jalan kaki 4 hari. About 90 miles. Mana? 90 miles. Oh, kira-kira 150 kilometer. Yeah, 150 kilometers. Very good. Well, you're translating for me. And you have to bring a sacrifice. Lalu saudara harus membawa satu korban persembahan. That sacrifice has to be spotless when you get to the temple. Dan korban persembahan itu tidak boleh ada cacat celanya waktu saudara tiba di bait Allah. Now I travel internationally regularly. Saya sering bepergian ke berbagai penjuru dunia. And I carry luggage on the airplane. Dan saya membawa tas ini. And I have to pull this luggage wherever I go. Dan saya harus membawa tas ini kemana-mana pun saya pergi. And anytime I take a long trip, dan setiap kali saya mengadakan perjalanan jauh, I have to remember, saya harus ingat, I have to keep this luggage with me wherever I go. Saya harus membawa tas ini kemanapun saya pergi. So I initially pack. Jadi biasanya saya mengepak barang. And then I ask myself this question. Lalu saya bertanya kepada diri saya sendiri, do I really need this? Apakah saya betul-betul perlu barang ini? Do I really want to pull this through the airport and to the hotel and to the taxi and wherever else I may be asked to go? Apakah saya betul-betul harus membawa tas ini dan menariknya di bandara, kemudian ke